Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pembelajaran daring atau belajar dari rumah hari ini, di mana kita sekarang akan mempelajari materi yang ada pada buku tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-1 dan ke-2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Adapun tujuan pembelajaran di kegiatan hari ini yaitu yang pertama dapat mengidentifikasi perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Yang kedua dapat menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Yang ketiga dapat menentukan hasil penjumlahan dengan benar. Yang keempat dapat menjelaskan manusia manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah. Sekarang kalian silakan untuk buka buku temanya masing-masing. Buka halaman 51. Ayo kita baca bersama-sama teks tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Mari kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pada buku tema halaman 51, di situ terdapat gambar di mana merupakan contoh pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh manusia. Di situ terdapat seorang anak laki-laki, di mana dari gambar sebelah kiri ketika ia usia bayi, masih bayi, kemudian tumbuh menjadi seorang balita, kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang tadinya hanya dapat merangkak, ia dapat berdiri dan berjalan, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi lebih tinggi sampai menjadi seorang anak laki-laki, remaja dan dewasa. Nah, pada buku tema halaman 52, ayo kita perhatikan gambar Udin berikut ini. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah, lihat gambar sebelah kiri yang pertama, di mana Udin ketika masih bayi hanya bisa digendong oleh ibunya. Kemudian setelah tumbuh dan berkembang, Udin sudah mulai bisa merangkak. Setelah itu, Udin terus berkembang dan tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang sudah bisa berjalan. Itu pertumbuhan yang dialami Udin. Adapun perkembangan yang dialami Udin, perubahan yang dialami sejak bayi sampai saat ini adalah, lihat kemampuan Udin ketika bayi, di mana kemampuannya hanya mampu untuk memegang botol atau dot susu. Nah, setelah berkembang dan tumbuh, Udin mulai bisa memiliki kemampuan
dapat makan dan minum sendiri ya, seperti gambar sebelah kanan. Setelah kita mengamati beberapa gambar tersebut, kita lanjutkan ke buku tema 1 halaman 51. Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat dan tinggi badan saat lahir. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Nah, tugas yang harus kalian lakukan yaitu lakukan kegiatan wawancara atau bertanya kepada orang tua di rumah untuk mendapatkan informasi tersebut. Tuliskan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang ingin kamu tanyakan. Nah, untuk pertanyaannya, Bapak berikan contoh 6 pertanyaan. Boleh sama dengan Bapak contohkan ataupun kalian menambahkan dengan pertanyaan yang lainnya. Silakan. Di mana daftar pertanyaan wawancara kepada orang tua, di antaranya yang pertama, sebutkan berapa berat badan ketika lahir. Yang kedua, sebutkan berapa berat badan sekarang ketika kalian sudah menginjak kelas 3. Yang ketiga, sebutkan berapa tinggi badan ketika lahir. Yang keempat, sebutkan berapa berat badan sekarang. Yang kelima, usia berapa kamu dapat merangkak. Dan yang terakhir, yang keenam, usia berapa kamu dapat berjalan. Silakan kalian wawancarai orang tua kalian ya. Kita sekarang memasuki ke mata pelajaran matematika. Silakan buka buku tema 1 halaman 58. Coba perhatikan dan baca teks tersebut. Ayo berlatih. Badan kita mengalami pertumbuhan. Kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluh ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman kalian. Nah, adapun untuk contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan, kita coba jumlahkan dan isi bersama-sama ya. Di situ terdapat bilangan 2653 ditambah 3302. Cara menjumlahkan atau menghitungnya seperti biasa kita susun dulu terlebih dahulu dengan teknik menyusun ke bawah. Pertama kalian tulis angka 2653 di sebelah atas. Kemudian ikuti dengan bilangan 3302. Kita coba untuk isi bersama-sama ya. Mulai dari pojok kanan terlebih dahulu. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian 5 ditambah 0 sama dengan 5. Kemudian 6 ditambah 3 sama dengan 9. Dan yang sebelah kiri 2 ditambah 3 sama dengan 5. Seperti itu. Jadi 2653 ditambah 3302 sama dengan 5955. Seperti itu cara penjumlahan tanpa teknik menyimpan.
Nah, sekarang kita coba kerjakan contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan, di mana bilangannya yaitu yang pertama 1.200 ditambah 2.900. Untuk teknik menyimpan terdapat dua cara untuk mengerjakannya. Yang pertama menggunakan tabel bilangan seperti ini. Untuk mengisinya boleh dengan angka ataupun dengan pajal blok seperti ini. Cara yang pertama kita tulis terlebih dahulu bilangannya seperti ini. 1.200. Simpan angka 1 di ribuan, angka 2 di ratusan. 2.900. Simpan angka 2 di kolom ribuan dan angka 9 di kolom ratusan. Kita jumlahkan terlebih dahulu ya. 2 ditambah 9 kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dikarenakan bilangan tersebut melebihi angka 10, kita simpan terlebih dahulu angka yang ada di sebelah kanan, yaitu dari angka 11. Kita tulis terlebih dahulu angka 1 di bawah. Kemudian angka 1 sebelah kanan dari 11, yaitu dikarenakan jumlahnya belasan, kita simpan ke kolom sebelah kiri. Jadi di kolom ribuan terdapat 4 angka atau 4 blok. Kita simpan di kolom ribuan. Jadi hasilnya yaitu ribuan ada 4 dan ratusan ada 1. Hasil akhir adalah 4.100. Itu untuk teknik yang pertama. Adapun untuk cara yang kedua yaitu dengan cara seperti ini, hampir sama dengan cara sebelumnya. Perbedaannya yaitu sekarang menggunakan teknik menyimpan. Seperti biasa, kalian tulis terlebih dahulu angkanya di sebelah atas, kemudian diikuti bilangan yang kedua. Yang pertama 1.200, yang kedua 2.900. Kita hitung bersama-sama ya. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 ditambah 11 sama dengan 11 ya. Yang pertama kita jumlahkan terlebih dahulu. 2 ditambah 9 yaitu 11. Nah, setelah itu dikarenakan melebihi dari angka 9, satunya kan ini ada 2. Kita simpan terlebih dahulu angka yang ada di sebelah kanan, yaitu angka 1 ini. Simpan dulu di bawah, dan yang satu lagi sebelah kiri kita simpan di atas angka sebelah kiri. Nah, yang warna biru ini kita simpan di sini. Kemudian jumlahkan 1 ditambah 1 sama dengan 2, dan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya sama, yaitu 1.200 ditambah 2.900 sama dengan 4.100. Itu merupakan teknik penjumlahan dengan cara menyimpan. Sekarang kita memasuki materi pelajaran PKN. Silakan buka buku tema 1 halaman 64. Nah, kita baca bersama-sama teks menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda.
Pertumbuhan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Setelah teks tersebut, coba kalian perhatikan ada gambar di mana pada gambar tersebut terdapat seorang anak laki-laki yang ingin mengambil bola. Dikarenakan lemari atau rak tersebut terlalu tinggi untuk dia, sikap apa yang harus kita lakukan? Kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Sikap yang akan kamu lakukan adalah membantu mengambilkan bola yang ada di atas rak atau lemari. Itu merupakan sikap yang harus kita lakukan, di mana kita harus saling menolong dan saling menghargai perbedaan masing-masing atau setiap orang. Nah, di gambar selanjutnya, kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Sikap yang akan kamu lakukan adalah silakan kalian tulis di buku tulis masing-masing. Begitupun gambar berikutnya. Nah, dan yang terakhir, ceritakan pendapatmu mengenai gambar tersebut kepada orang tua atau keluargamu di rumah. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Nah, demikian video pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat mengerjakan dan tetap semangat belajarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.